Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Madani dengan NIM 2104207. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pembinaan SDM. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami akan mengenalkan anggota kelompok kami masing-masing yang dimulai dari. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Melia Safitri dengan NIM 19042069. Saya Huriandi Mikirana dengan NIM 21042280. Saya Rizky Agus Brata, NIM 21042207. Saya Wifi Emilia Rosi dengan NIM 21042095. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah anggota kelompok kami. Tak perlu berwaktu lama, kami akan langsung menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Huri. Kepada Huri dipersilahkan. Yang pertama, pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Sedangkan kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga seorang karyawan yang dikatakan memiliki disiplin kerja yang tinggi jika yang bersangkutan konsisten, taat asas, bertanggung jawab, dan atas tugas yang diamanahkan kepadanya. Menurut para ahli, Siswanto mengemukakan disiplin kerja sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang bertulis maupun yang tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Yang kedua, Jerry Wyckoff dan Barbara Tunnell mendefinisikan disiplin sebagai suatu proses bekerja yang mengarah kepada ketertiban dan pengendalian diri. Dari beberapa pengertian yang diungkapkan di atas tampak bahwa disiplin pada dasarnya merupakan tindakan manajemen untuk mendorong agar para anggota organisasi dapat memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi yang di dalamnya mencakup yang pertama, adanya tata tertib atau ketentuan-ketentuan. Yang kedua, adanya kepatuhan para pengikut. Yang ketiga, adanya sanksi bagi pelanggar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baiklah, terima kasih kepada Huri. Penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wifi. Kepada Wifi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pembinaan jiwa Korps 4 yang dimaksud dengan jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi PNS dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan jiwa Korps PNS bertujuan untuk yang pertama, membina karakter atau watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan PNS. Dua, mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Tiga, menumbuhkan dan meningkatkan semangat kesadaran dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu Kode Etik SDM. Kode Etik Sumber Daya Manusia, Program Kekeluargaan Harapan SDM PKH.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 LJS 08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan atau SDM PKH. Surat Keputusan tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan SDM PKH diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada program Keluarga Harapan diperlukan sumber daya manusia yang santun, berintegritas, profesional, dan akuntabel, sehingga diperlukan kode etik sumber daya manusia program Keluarga Harapan yang menjadi pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wifi. Penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Melia Savitri. Kepada Melia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dengan pembinaan dan sistem karir. Di mana pembinaan karir ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama berasal dari pembaharuan, yang kedua ada sudut pengawasan. Nah, yang pertama yaitu pembinaan karir yang berasal dari sudut pembaharuan ini merupakan mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai yang lebih baik bagi kehidupan di masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Dengan demikian, pembinaan karir memegang penting demi tercapainya pelaksanaan pekerjaan. Nah, di dalam pembinaan karir ini itu ada tujuan pembinaan karir, di mana ada beberapa poin. Yang pertama yaitu diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Yang kedua yaitu ada meningkatkan mutu keterampilan dan memupuk kegairahan kerja. Yang ketiga yaitu ada diarahkan menuju terwujudnya komposisi pegawai. Yang keempat, terwujudnya pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu ada ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi dan menjamin terciptanya kesejahteraan jasmani maupun rohani secara adil dan merata. Yang keenam yaitu diarahkan kepada penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan pegawai secara teratur, terpadu, dan berimbang. Yang terakhir yaitu ada diarahkan kepada pembinaan dengan menggunakan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem pengembangan karir, di mana di dalam sistem pengembangan karir ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada perencanaan karir, yang kedua ada jalur-jalur karir, yang ketiga itu ada sasaran-sasaran karir, yang keempat itu ada pengembangan karir. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembinaan dan sistem karir sumber daya manusia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Amelia. Penyampaian materi terakhir yang akan disampaikan oleh Rizky Habib. Kepada Rizky Habib dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya mengenai studi kasus pembinaan sumber daya manusia. Kelompok kami mengambil contoh dari PT BHSTEK. PT BHSTEK ini merupakan perusahaan tekstil yang memproduksi busana muslim seperti kain sarung, baju takwa, gingham, dan berbagai busana muslim lainnya. Persaingan dalam industri tekstil dan penghasil tekstil makin meningkat. Peningkatan ini sudah dimulai sejak tahun 2005. PT BHSTEK ini dituntut untuk mampu meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan tekstil lainnya. Pencapaian tujuan perusahaan tersebut perlu didukung sumber daya manusia yang mempunyai produktivitas tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengolahan SDM yang baik. Salah satunya melalui penerapan disiplin kerja, seperti dalam hal mentaati waktu kerja, melakukan pekerjaan dengan baik, dan mematuhi peraturan perusahaan serta norma sosial lainnya. Dari data kehadiran karyawan, tampak penurunan kehadiran sebesar 0,54% dalam tanda kurung dari standar kehadiran yang diterapkan oleh perusahaan 97%. Karena perlu dikaji persepsi karyawan terhadap disiplin kerja dan produktivitas kerja.
Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri hasil diskusi kami dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.